Siapa yang trigliseridanya tinggi? Nah, ayo. Tapi tenang ya, karena banyak yang tidak sadar saja ya kalau ternyata trigliseridanya tinggi. Jadi banyak orang sebenarnya trigliseridnya tinggi tapi nggak tahu saja. Nah, ternyata ada makanan yang mungkin banyak yang belum tahu ternyata penyebab ya, yang menjadi penyebab trigliserida jadi tinggi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum tahu, trigliserida adalah salah satu jenis lemak yang dijumpai dalam darah. Nah, kadar trigliserida yang tinggi ataupun yang terlalu meningkat ya, nah ini bisa menjadi masalah. Masalahnya apa? Ya, itu resiko penyakit jantung. Nah, ada beberapa jenis makanan yang bisa menyebabkan trigliserida tinggi. Di antaranya yang pertama itu gorengan. Nah, suka ya gorengan? Ya renyah, gurih, enak ya, enak apalagi kalau dimakan pakai cabai ya, cabai. Nah, biasanya orang makan gorengan ini nggak mungkin cuma satu ya, satu gorengan itu nggak mungkin ya, pasti lebih dari satu. Ternyata ya gorengan ini jadi salah satu makanan penyebab trigliserida tinggi. Karena ketika menggoreng makanan ya dengan minyak berlebih ya, dapat meningkatkan kandungan lemak jenuhnya. Makanya makan gorengan bisa meningkatkan kadar trigliserida teman-teman. Nah, apalagi kalau gorengnya pakai minyak yang sudah dipakai berkali-kali untuk menggoreng ya secara berulang-ulang, ya ini malah dampak buruknya malah lebih meningkat. Yang kedua, makanan manis. Nah, makanan yang manis-manis ya berarti makanan dengan kandungan gula yang tinggi ya, tambahan gula yang tinggi. Misalkan teman-teman makan kue ya, kue, kemudian kue coklat ataupun donat. Banyak sekali lah pokoknya makanan sekarang ini ditambahkan dengan gula tambahan yang lumayan tinggi. Memang enak sekali ya dikonsumsi di lidah, ini enak, di mulut enak, bikin ya pokoknya bikin semangat lah makannya. Nah, jadi hati-hati teman-teman ya ketika mengkonsumsi makanan dengan gula tambahan. Ini dikonsumsi secara berlebihan nanti akan dirubah oleh tubuh kita. Makanan manis tadi ya dirubah jadi lemak termasuk trigliserida. Jadi kurangilah ya konsumsi makanan manis yang berlebihan. Ya ini bisa juga nanti awal-awalnya mungkin teman-teman ya nggak apa-apa, lama-lama bisa obesitas, bisa nanti trigliseridanya naik, bisa malah nanti jadi diabetes. Yang ketiga, minuman manis. Nah, minuman saat ini khususnya yang berwarna rata-rata itu kan diberikan gula tambahan ya ataupun mengandung gula yang sangat tinggi. Kalau dibaca komposisinya itu waduh ya, gulanya tinggi sekali ya. Memang mungkin tulisannya 20 gram, 25 gram, 30 gram. Tapi kalau teman-teman timbang ya gula dengan jumlah sebanyak itu, ya itu entah berapa sendok ya. Nah, jadi teman-teman ya, minuman kemasan ataupun minuman manis berwarna, misalkan teh sekarang banyak ya, baik botol, baik kotakan ya. Kemudian minuman soda, kopi kemasan juga, bahkan jus kemasan ya. Itu gulanya tinggi, jadi hati-hati. Ya kalau konsumsi minuman manis terus ya lama-lama bisa meningkatkan kadar trigliserida, itu ya naik lah pokoknya. Lama-lama obesitas lagi ya, lama-lama diabetes, ya akhirnya merusaklah organ-organ tubuh yang lain. Yang keempat, produk susu dan olahannya. Nah, jadi teman-teman ya, produk susu ya dan olahannya yang tinggi lemak ya harus hati-hati, misalkan keju tinggi lemak, mentega, ya susu tinggi lemak, apalagi udah tinggi lemak, tinggi gula lagi ya. Nah, itu adalah salah satu contoh yang harus dihindari oleh orang yang memiliki trigliserida tinggi. Karena memang ya dapat meningkatkan kadar trigliserida teman-teman. Dok, susu kan bagus ya, sumber kalsium ya, sumber vitamin ya, memang susu bagus. Nah, jadi solusinya kalau teman-teman mau konsumsi susu, yaitu pilihlah yang rendah lemak dan juga rendah gula. Nah, jadi bagus. Yang kelima, makanan cepat saji. Nah, makanan cepat saji saat ini sudah menjadi primadona favorit banyak orang ya. Karena cepat, karena rasanya ya aneka ragam jenisnya, mulai burger, pizza, kentang goreng, ya ayam tepung. Ya pokoknya banyak lagi lah makanan yang cepat saji. Nah, ini terkenal ya tinggi lemak, lemak jenuh, tinggi gula lah, tinggi garam ya. Semuanya ini jadi penyebab ya teman-teman mengalami trigliserida tinggi. Nggak hanya itu ya, bisa juga nanti jadi obesitas, ya kegemukan, kemudian juga beresiko nanti ya meningkatlah
peluang diabetes ya, jadi memang harus hati-hati. Kalau konsumsi seperti ini terus lama-lama ya teman-teman nggak heran ya nanti kalau seandainya adanya resiko penyakit jantung. Yang keenam, minuman beralkohol. Nah teman-teman ya, minuman manis nggak boleh, minuman beralkohol nggak boleh. Yang boleh ya memang minum air putih saja. Nah kalau seandainya mau teman-teman sehat ya memang perjuangannya agak berat ya. Tapi kalau dilakukan dengan cara yang enjoy ya nggak masalah. Minum alkohol ya apalagi berlebihan ini dapat meningkatkan trigliserida di dalam tubuh teman-teman. Kemudian alkohol ini menghambat proses metabolisme lemak dalam tubuh. Kalau konsumsi jumlahnya sedikit wajar gimana dok? Ya walaupun wajar sekalipun ya, alkohol ini memiliki efek buruk lah untuk tubuh termasuk trigliserida di dalam darah. Yang ketujuh, karbohidrat sederhana. Nah teman-teman ya, karbohidrat itu ada dua ya. Kalau seandainya sering nonton video saya, itu udah saya bahas ya. Banyak video-video saya. Nah, karbohidrat itu ada dua, sederhana dan karbohidrat kompleks. Nah, sederhana ini bukan nggak boleh dikonsumsi sama sekali ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau seandainya berlebihan ya ini meningkatkan risiko masalah kesehatan. Kalau wajar ya aman-aman saja. Misalkan nasi putih itu sederhana ya. Nasi putih, roti putih, mie ya, itu sederhana. Nah, yang kompleksnya gimana? Yang kompleksnya itu misalkan gandum, kemudian beras merah ya ataupun nasi merah, kemudian kentang ya, kemudian jagung ya, itu karbohidrat kompleks. Nah jadi teman-teman kalau konsumsi karbohidrat sederhana jangan berlebihan, ini bisa meningkatkan kadar trigliserida tubuh karena nanti karbohidrat tadi ya dirubah ya ataupun diubah menjadi gula, kemudian dirubah jadi lemak ya kalau berlebihan, kemudian baru nanti termasuk di trigliseridanya. Nah, jadi menumpuklah. Kemudian kalau banyak-banyak konsumsi sederhana ini, karbo sederhana, bisa obesitas, bisa nanti diabetes. Ya, jadi konsumsinya dalam jumlah yang wajar saja, jangan berlebihan. Kenapa dibilang sederhana? Ya, karena memang sederhana ya, cepat diubah menjadi ya gula. Karena proses pencernaannya itu sederhana. Tapi kalau karbohidrat kompleks tadi, dia lebih kompleks ya. Tubuh lebih memerlukan energi untuk memecahnya menjadi kalori ataupun menjadi gula ya. Nah, jadi tubuh itu nggak sederhana, artinya nggak simple. Nah, kemudian karbohidrat kompleks ini kalau teman-teman konsumsi, dia bikin teman-teman cepat kenyang. Cepat kenyang, lama lapar. Nah, jadi keinginan untuk makan itu menurun. Tapi kalau sederhana, teman-teman makan banyak, itu lama kenyangnya. Lama kenyang tapi cepat lapar. Nah, makanya nggak boleh berlebihan. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar oatmeal ya. Nah, oatmeal itu termasuk karbohidrat kompleks. Ya, jadi bagus ya untuk penderita ya kolesterol, trigliserida tinggi, ataupun orang yang menderita penyakit jantung ya, jantung koroner. Ya, kemudian juga untuk orang yang punya diabetes ya itu bagus. Yang kedelapan, daging olahan. Nah, daging olahan ya sekarang banyak kita jumpai di supermarket, misalkan sosis, bakon, ya, ham, kornet, ya, dan sejenisnya. Banyak sekali ya daging olahan. Nah ini kan daging olahan ini dibuat, kemudian juga diolah, ditambahkan bisa gula, bisa garam, ya, bisa pengawet. Nah ini harus dihindari untuk orang yang punya masalah trigliserida tinggi, termasuk orang yang punya masalah hipertensi. Jadi lebih baik teman-teman ya konsumsi daging yang beneran. Misalkan apa? Daging tanpa lemak ya, daging sapi tanpa lemak, ikan ya, kemudian dada ayam, telur, tapi tetap ya konsumsinya jangan berlebihan. Jadi teman-teman ya, pesan saya kalau memang punya masalah trigliserida tinggi, ya lebih baik lakukanlah pola hidup sehat. Ya misalkan olahraga teratur 30 menit sehari atau 150 menit dalam 1 minggu. Ya olahraganya ringan saja, disesuaikan dengan kemampuan tubuh, jangan memaksakan. Misalkan mau lari nggak sanggup lagi, ya dipaksa lari, ya nggak benar ya, malah nanti sakit. Ataupun ada nyeri lutut, mau lari jauh, ya malah nanti resiko. Jadi misalkan teman-teman bisa jalan santai ataupun jogging, disesuaikan dengan kemampuan tubuh. Nah kemudian hindari stres, ya cukup istirahat, konsumsi makanan yang sehat. Ya karena memang trigliserida tinggi berisiko untuk sakit jantung ya, kemudian stroke. Nah jadi harus dirubahlah pola hidup sehatnya. Yang tadinya kurang sehat jadi lebih sehat. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, subscribe channel ini. Saya doakan semoga kita selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki. Amin. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.